Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Hayam Production dalam acara kajian dan tanya jawab keislaman bersama Ustadz Abu Qaisyah. Dan hari ini insya Allah kami akan membahas soal hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Mencari ilmu agama itu atau menuntut ilmu agama itu sangat penting sekali. Bahkan ada salah satu hadis mengatakan bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Namun hari ini Ustaz, ketika kita bicara soal ilmu, pentingnya ilmu itu ada mungkin hal-hal yang perlu kita pahami selain bagaimana menuntut ilmu itu adab. Mungkin Ustaz bisa kasih kita pencerahan adab-adab dalam menuntut ilmu itu seperti apa? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Adab menuntut ilmu yang disebut oleh para ulama ini sangat banyak sekali, ya kan? Karena pentingnya ilmu, maka mereka berusaha untuk mengumpulkan dalil-dalil syariat untuk merumuskan beberapa adab dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi dalam kesempatan kali ini nggak bisa kita sebutkan semuanya, tapi di antaranya adab yang terpenting. Ya. Yang pertama adalah niat. Ya. Niat itu meliputi 3 hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitabnya Kitabul Ilm. Beliau sebutkan adab penuntut ilmu itu yang pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Bukan ingin mencari kedudukan, bukan ingin mencari jabatan, ingin mencari harta dunia atau apa. Bukan, dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, karena dia tahu betul bahwa orang yang berilmu itu akan Allah tinggikan derajatnya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, mereka paham. Berarti menuntut ilmu itu harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu merupakan ibadah yang paling mulia. Sehingga salah satu syaratnya yang harus dipenuhi adalah memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkaitan dengan niat ini ada 3 hal tadi. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, yaitu ketika menuntut ilmu, ya, dia niatnya selain ikhlas karena Allah, dia juga niatkan untuk dirinya untuk raf'u al-jahl, ya, untuk mengangkat kejahilan, mengangkat kebodohan, ketidaktahuan dari diri kita, ya, supaya kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak paham menjadi paham, ya, yang awalnya belum mengerti jadi mengerti, ya. Maka niat ini harus ada dalam diri kita, minimal untuk mengangkat kejahilan dalam diri kita terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan niat ini adalah daf'us syariah, yaitu membela syariat Islam. Ya, memang kita tahu bahwa para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang itu telah menulis banyak sekali kitab. Ya, menulis banyak sekali tulisan-tulisan karya ilmiah. Tapi kalau seandainya ada satu penyimpangan, ya, satu hal yang menyimpang dari syariat Islam, kemudian hal itu ada di hadapan kita nggak tahu ilmu, walaupun ada banyak kitab para ulama, tapi kan kitab ini nggak bisa membantah dan meluruskan penyimpangan yang ada di hadapannya. Ya, yang bisa meluruskan siapa? Ya para penuntut ilmu atau para ulama, gitu. Karena mereka mengetahui bahwa hal ini salah, hal ini menyimpang, hal ini dia harus jelaskan. Entah orang itu terima atau tidak jadi masalah. Yang penting sudah dijelaskan dalilnya. Yang penting sudah dijelaskan ilmu yang benar, gitu ya. Jadi niatnya ada 3 ini, ikhlas karena Allah, mengangkat kejahilan dari dirinya, dan juga membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adab yang pertama berkaitan dengan niat. Ini harus ada dalam diri kita. Jadi bukan untuk mencari apa dari harta dunia, tidak, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia sebagai penuntut ilmu, maka dia berusaha, ya, untuk menghafal,
ya, menghafalkan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Jadi kalau seandainya misalnya ada seorang belajar, misalnya dia belajar tapi tidak mau menghafal, ya, nggak mau menghafalkan dalil, nggak mau menghafalkan apa perkataan atau ucapan para sahabat, para ulama, maka ilmu yang dia dapatkan ini kurang membuahkan hasil. Makanya para ulama menyebutkan gitu kan, qayyidul ilm bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan nulis, ya. Dan sebagian mereka mengatakan bahwa apa yang terbaik dari apa yang engkau baca maka tulislah, dan apa yang terbaik dari apa yang engkau tulis maka hafalkanlah, sehingga ilmu ini terjaga. Saya teringat dulu di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini kan berdiri pada tahun 132 Hijriah dan runtuh pada tahun 656 Hijriah. Ya, ketika tentara Mongol menyerang Baghdad yang merupakan ibu kota negeri Islam ketika itu, maka negeri Islam yang namanya Bani Abbasiyah ini hancur. Ya, dan lebih parahnya lagi, perpustakaan terbesar yang ada di Baghdad ketika itu bukunya sebagian dibakar, sebagian dibuang ke laut, ya, sebagian mereka ambil yang berkaitan dengan sains yang bisa mereka pelajari, yang bisa mereka terapkan. Ya, maka para ulama mengisahkan, dari situ ketahuan mana yang benar-benar alim, mana yang tidak. Kalau seandainya dia benar-benar alim, kitabnya dibakar, dirampas, dibuang ke laut dan lain sebagainya, nggak ada kitab lagi, dia bisa masih menulis kitabnya, karena ilmunya masih ada, terjaga, dihafal. Tapi kalau ilmunya hanya ada di kitab, kitabnya hilang, dibakar, kemudian dibuang dan lain sebagainya, sudah tidak ada ilmunya lagi. Gitu. Jadi pentingnya ilmu. Ya, ketika menuntut ilmu, ditulis, dihafal. Gitu. Ini adab yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya, jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya selagi itu masih ada dalil, maka ada namanya kita bertoleransi. Jadi jangan paksakan. Nah, beda pendapat misalkan di kalangan para ulama atau para penuntut ilmu sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang itu terjadi banyak sekali perbedaan pendapat. Nah, kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat, maka kita harus saling mengerti. Nah, saya punya dalil, Anda punya dalil, nggak apa-apa. Ya, sebagai contohnya, ya, kalau seandainya kita jumpai dalam satu masalah, gitu kan. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh beberapa hal. Kalau misalnya dalam masalah iktidal itu sami Allahu liman hamidah, gitu kan. Kan beliau menguatkan pendapat kalau sedekap lagi, gitu ya. Ya, sedekap lagi kan. Nah, ada yang boleh ada yang berpendapat bahwa iktidal itu meluruskan tangan samping seperti ini. Nah, dua-duanya memiliki dalil. Nah, walaupun beliau berpendapat bahwa yang kuat adalah sedekap lagi, dan memang ada hadits Nabi SAW yang mendukung bahwa ketika Rasulullah SAW pernah memerintahkan, ya, ketika berdiri itu untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dan ini nggak mungkin dilakukan kecuali ketika berdiri. Ketika rukuk kan nggak mungkin seperti ini. Ya. Ketika sujud nggak mungkin juga. Duduk di antara dua sujud nggak mungkin juga. Ini hanya dilakukan ketika berdiri. Nah, berdirinya kapan? Baik sebelum rukuk maupun sesudah rukuk. Selagi itu berdiri posisinya seperti itu. Hadisnya ada begitu. Tapi sebagian kaum muslimin, sebagian ulama berpendapat luruskan. Ini namanya irsal. Irsal itu tangannya ini dilepaskan gitu ya, tidak diikat di dada begitu. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Selagi masih ada dalil, toleransi nggak jadi masalah. Kecuali kalau sudah tidak ada dalil. Kalau sudah tidak ada dalil, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan seperti ini. Sebagai contohnya, ada satu ulama misalkan dari kalangan madzhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit rahimahullah, beliau berpendapat bahwa seorang wanita itu boleh nikah tanpa izin walinya. Gitu. Alasannya apa? Beliau melakukan kias, analogi. Seorang wanita yang sudah dewasa,
kan bisa melakukan akad jual beli sendiri. Bisa melakukan transaksi jual beli. Nah, artinya dia bisa melakukan transaksi jual beli besar, misalkan jual beli rumah, tanah, jual beli yang lebih besar dari itu. Mereka bisa melakukannya karena apa? Sudah akil balik, ya, sudah dewasa, begitu. Maka ketika dia sudah bisa melakukan akad transaksi jual beli sendiri, maka dia boleh melakukan akad sendiri, akad nikah sendiri, mengakadkan dirinya sendiri, begitu. Boleh menurut Imam Abu Hanifah. Nah, tapi jumhur mayoritas para ulama itu berpendapat bahwa nikah itu atau wanita itu, seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dia harus nikah, yang menikahkan itu adalah walinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. 3 kali disebutkan. Disebutkan, ini sebagai penguat, ya, takkidnya disebutkan 3 kali. Artinya dalam hal ini pendapatnya Imam Abu Hanifah tidak tepat, ya kan? Kenapa tidak tepatnya? Karena tidak memiliki dalil, begitu. Tidak memiliki dalil syariat. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh dipegang juga. Nah, kita harus tahu mana ikhtilaf, ada perbedaan pendapat yang boleh kita itu bertoleransi, mana perbedaan pendapat yang tidak boleh bertoleransi. Kalau perbedaan pendapat itu antara akal, ijtihad manusia biasa dengan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi, maka ijtihadnya harus dikalahkan, tidak boleh, ya. Nah, kalau seandainya itu bertentangan dengan dalil syariat, maka harus digugurkan pendapat tersebut. Tapi selagi itu ada dalil, maka boleh dipakai. Nah, dalam masalah ini banyak sekali contohnya. Nah, saya berikan contoh, misalnya contoh yang lain, ketika kita sholat, ya, setelah takbiratul ihram kan membaca doa iftitah atau istiftah. Itu kan bacaannya macam-macam. Mau Allahumma baik-baik ini boleh, mau Allahu akbar kabira boleh, mau wajah tu wajhiyah juga boleh, mau riwayat-riwayat mana yang penting itu ada riwayatnya boleh. Nggak perlu kita paksakan, kalau nggak Allahumma baik-baik ini itu pasti salah, sesat ya, nggak boleh begitu, karena itu kan ranahnya perbedaan pendapat. Ada riwayat-riwayat, ada hadis-hadis yang mendukung tentang hal itu. Nah, ada pendapat yang tidak boleh kita anggap karena bertentangan dengan dalil syariat. Maka dalam menuntut ilmu kita harus tahu seperti ini, mana yang perbedaan pendapat yang mu'tabar, yang diperhitungkan oleh para ulama, mana yang pendapatnya yang diperhitungkan karena bertentangan, terang-terangan bertentangan dengan dalil. Seperti ini yang adab yang Ustadz baru sebutkan tadi, ini adab yang paling penting harus diikuti oleh orang-orang zaman sekarang ini, ya. Karena begitu banyak perbedaan pendapat, banyaknya ego dengan pendapatnya masing-masing, bahkan kadang pendapat yang tidak ada dalilnya, Ustaz, yang dipertahankan. Ya, betul. Ya, belakangan ini nanti kalau di akhir Ramadan ini banyak tentang zakat fitr. Apalagi masalah zakat atau hal-hal yang lain. Dalam sholat saja masih banyak perbedaan-perbedaan, Ustaz. Kalau ada yang tidak sesuai dengan yang dia pelajari, bahkan dia baru lihat mungkin sekali, dia akan bilang, wah itu apa itu? Padahal adabnya kita harus mencari ilmu. Nanti saya sebutkan adab yang berikutnya nanti. Ada yang agak akhir-akhir itu disebutnya oleh Syekh Utsaimin, ya saya karena berhubung disinggung sekarang saya sebutkan aja. Itu salah satu adabnya itu yaitu namanya at-tatsabbut wa tsabat. At-tatsabbut wa tsabat maksudnya adalah meng-cross-check ilmunya. Ya. Bisa jadi meng-cross-check itu ada beberapa macam. Ya, meng-cross-check itu ketika kita mendapatkan ilmu, mendapatkan dalil, itu kita harus cari dulu benar nggak sih ini dalilnya, gitu ya. Nggak asal kopas. Oh, itu kayaknya dalilnya bagus sesuai dengan ini, saya langsung saya kopas, share kemana gitu. Padahal kita belum ngecek dalam kitab aslinya. Gitu. Tapi kalau kita sudah ngecek ke kitab asli, misalkan hadits ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, oh ya jelas sahih. Misalkan di yang lainnya, misalkan dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, atau Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, atau Imam Ad-Darimi misalnya dalam Sunannya, atau yang lainnya, perlu kita teliti kembali apakah ini benar-benar ada dalam Sunan Ad-Darimi, apakah ini benar-benar ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, apakah ini benar-benar ada dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim misalnya. Berarti kita harus teliti terlebih dahulu. Ini namanya at-tatsabbut, ya, meng-cross check kebenaran dalil yang ingin kita
ingin kita ingin kita tulis atau ingin kita sampaikan atau ingin kita share, harus di cross check terlebih dahulu. Penuntut ilmu itu nggak, kalau orang Jawa bilang nggak gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu itu apa? Nggak sembarangan, nggak langsung kalau dapat ini langsung share, langsung share, nggak begitu. Cross check dulu kebenaran, bener nggak ini? Ya. Itu bagian daripada adab. Iya, adab gitu. Kalau nggak seperti itu akan bertentangan dengan sabda Nabi SAW, kafabil mar'i kadiban. Cukup dikatakan pendusta bagi seorang. Ayu haditha bikulli ma sami. Dia selalu menceritakan apa yang dia dengar, selalu meng-share apa yang dia dapatkan. Dia dapat broadcast misalkan dari seseorang, langsung share tanpa di cross check, gitu. Maka dia cukup disebut sebagai pendusta, gitu ya, karena suka nge-share tanpa meng-cross check. Ini bukan ciri penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu dia periksa baik-baik dulu. Ini baru tasabut dari satu sisi ya. Tasabut dari satu sisi ya. Belum sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya itu tasabut fil hukum, yaitu meng-cross check dari sisi hukum, gitu ya. Kalau seandainya dalilnya sahih, kira-kira hukum yang ditimbulkan sahih atau tidak, gitu. Hukum yang ditimbulkan benar atau tidak, atau hukum yang dilahirkan benar atau tidak, gitu. Jangan-jangan dalilnya sahih tapi hukum yang dikeluarkan salah, atau hukumnya benar tapi dalilnya tidak sahih. Nah, ini dua-duanya tidak benar, gitu. Saya kasih contoh, saya kasih gambaran. Rasulullah SAW bersabda ya, tentang kaitannya tentang wudu ya, yaitu isbagul wudu indal makarih ya. Salah satu hal yang termasuk sangat dianjurkan ya dalam syariat ini, bahwa kita ini tetap menyempurnakan wudu ketika dingin atau cuaca sangat dingin, gitu. Cuaca sangat dingin, begitu. Terus ada seseorang, kira-kira dia malam itu mimpi basah karena junub ya, gitu. Kemudian dia bertanya sama seorang, misalnya, saya mimpi basah ini semalam. Nah, di sini ada air yang dingin, ada yang air hangat nih. Kira-kira saya harus mandi pakai air yang mana? Nah, dia jawab, Rasulullah SAW bersabda itu salah satu ini ya, isbagul wudu. Kalau ini perkaranya perkara wudu ya, isbagul wudu indal makari. Jadi bagusnya itu menyempurnakan wudu walaupun di musim dingin. Jadi pakai air dingin sekalian. Ini kan salah dalam hukum gitu. Dalilnya bisa jadi sahih, tapi istimbat hukumnya yang salah, gitu loh. Jadi ini dalilnya sahih, cara membuahkan hukumnya yang salah. Ada yang mungkin kita hanya terpaku pada hukum, gitu. Tapi dalilnya nggak sahih, bahkan nggak punya dalil. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi misalkan pendapat Imam Abu Hanifah tadi, yang boleh nikah. Seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Atau dalam masalah zakat, saya singgung sedikit. Dalam masalah zakat ini ada, memang beliau berpendapat, tapi nggak punya dalil syariat, gitu ya. Dalilnya adalah istihsan, dalilnya beranggapan baik, gitu. Jadi boleh berzakat dengan qimah, dengan uang, mata uang, zakat fitr itu dengan mata uang. Alasannya apa? Ini istihsan, menganggap baik satu perbuatan. Padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, dalam haditsnya Ibnu Abbas dijelaskan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Ya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr itu, itu sebagai pembersih ya kesalahan dosa orang-orang yang puasa. Nah, dan beliau menyebutkan watu'matun lil masakin, dan makanan bagi orang-orang miskin. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa ini adalah makanan, tidak boleh ini ya. Dalam hadis lain disebutkan, dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamar, so'an min sa'ir. Bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr itu satu sok dari kurma, satu sok dari gandum dan lain sebagainya. Nggak pernah disebutkan bahwa di situ boleh dikonversi, begitu ya. Berarti dalam hal ini ada satu pendapat yang bertentangan dengan dalil syariat. Nah, apakah kita toleransi atau tidak? Ini kita lihat, kalau dia ada dalilnya, kita boleh dalam misalnya. Tapi kalau nggak ada dalilnya, kita berpaku pada dalil syariat. Nah, ini contoh saja, gitu. Ini namanya tasabut, meng-cross check, gitu. Penuntut ilmu itu nggak hanya telan mentah-mentah, oh begini,
oh kata orang begini terus oh ya kita sampaikan, tidak, tapi dia harus meng-cross check ya, dalilnya ada enggak, kalau ada sahih atau enggak ya, kemudian hukum yang dikeluarkan dari dalil tersebut sahih atau benar atau tidak. Kalau tidak seperti yang saya contohkan tadi ya, harusnya dia menyempurnakan wudhu ketika musim dingin, dia menyuruh wudhu atau mandi wajib dengan air dingin, kan salah cara membuahkan hukumnya begitu. Nah ini baru tasabutnya, belum sabat. Sabat itu keistiqomahan ya, keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya, dalam mendakwakannya dan lain sebagainya. Nah ini juga harus istiqomah. Jangan sampai menuntut ilmu ya, di awal kelihatannya semangat, di tengah kayaknya saya sudah sulit, nggak ada waktu, nggak ada ini dan itu gitu kan. Sibuk ini. Iya, jadi saya dengan alasan seperti itu terganggu gitu. Atau terlalu berat, disuruh ngapal, disuruh nulis dan sebagainya. Ini sebagian ya dari menuntut ilmu, belum yang lainnya. Yang beliau sebutkan itu yang lainnya. Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa ada menuntut ilmu selain itu adalah dia mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, memahami Al-Quran ya, dengan sunnah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, bukan apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan, tapi sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan gitu. Jadi bukan membawa dalil sesuai dengan keinginan kita, tapi akal dan hawa nafsu kita yang nuruti dalil-dalilnya maunya bagaimana gitu. Jadi kita namanya apa? Berserah diri pada apa yang Allah kehendaki dan Rasulullah kehendaki. Jadi bukan bawa dalil untuk membenarkan ucapan atau perbuatan saya, perbuatan kita, tapi kita lah yang harus ngikutin dalil. Selain itu, setelah kita dapat ilmu, adab yang berikutnya tentunya mengamalkan, mengamalkan ilmu. Ya, jadi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya itu bagaikan pohon nggak ada buahnya. Ya. Jadi amal itu buahnya ilmu. Ya, samratul ilmi al amal. Buahnya ilmu itu adalah amal. Jadi kalau orang punya ilmu nggak punya amal, berarti dia punya pohon yang nggak berbuah. Gitu. Artinya nggak bisa dinikmati. Ya mungkin untuk teduh-teduhan saja. Gitu. Tapi dia nggak bisa nikmati manisnya buah dari pohon yang dia tanam. Jadi dia harus mengamalkan ilmunya sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian juga mendakwahkannya. Dakwah juga. Dan dakwah itu nggak harus, kita itu dakwah itu nggak harus ilmunya seperti siapa, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz misalnya baru dakwah gitu. Atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau ulama-ulama Syekh Shalih Fauzan atau yang lainnya baru boleh dakwah, enggak ya. Kalau berfatwa memang tugasnya mereka, tapi untuk berdakwah ya, selagi itu sudah kita kuasai ilmunya, apakah kita tidak boleh menyampaikannya? Boleh. Kalau kita tahu Allah itu ahad, Allah itu satu, apakah kita nggak boleh menyuruh atau mengajak orang lain untuk menyembah kepada Allah yang satu ini? Boleh, gitu loh. Mendakwain orang itu boleh sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki, tapi jangan melebihi porsinya. Gitu. Seolah-olah kita segala ilmu kita bisa kuasai, semuanya kita berfatwa di sana sini. Salah gitu. Makanya salah satu adab ya, dalam menuntut ilmu itu, kalau kita nggak tahu tentang satu perkara, katakan saya tidak tahu. Kita kembalikan kepada ahlinya, kepada para ulama. Makanya sering kita nukil misalkan perkataan ulama fulan. Yang ingin kita ajarkan adalah kita biasa untuk menukil perkataan ulama yang mana itu sebenarnya bukan pendapat kita sendiri gitu. Itu pendapatnya alim. Yang ulama yang ilmunya itu sudah mendunia, sudah diakui oleh ulama yang lain. Sehingga kita hanya menyebutkan apa yang menjadi pendapat dari mereka. Nah, ini mungkin sebagian adab dalam menuntut ilmu. Yang penting selain itu kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Pasti banyak rintangan. Bersabar ketika menuntut ilmu, bersabar ketika kita mengamalkannya. Ketika mengamalkan aja mungkin banyak celetehan, banyak cemoohan dari sana sini. Ya, kenapa kamu sholatnya begini, nggak seperti masyarakat? Kenapa kamu ibadahnya begitu, nggak seperti kebanyakan orang dan lain sebagainya? Nah, juga dalam berdakwah itu kadang lagi sering dapat tantangan. Bentar sekali, Ustaz. Iya, pasti dapat hambatan gitu. Kita sudah ingin dakwah lurus menyampaikan dalil, dihalangi di sini, di sini juga, di situ juga. Bahkan dihalangin sama saudara seiman kita juga. Saudara seiman, ya. Jadi maka kita butuh kesabaran dalam menuntut ilmu, kesabaran dalam
mengamalkannya, kesabaran dalam mendakwahkannya. Ini memang sangat dibutuhkan. Dan ini nggak bisa kita sampaikan sekali, 2 kali. Ya, butuh namanya mumarasah, butuh namanya latihan sabar. Latihan sabar. Ilmunya dipelajari secara bertahap, kesabarannya pun dipraktekkan secara bertahap, dilatih terus menerus. Lama-lama kita bisa sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Gitu. Ya mungkin sekilas lah ya, beberapa poin penting gitu ya dalam menuntut adab dalam menuntut ilmu. Tadi Ustaz sebutkan masalah sabar dan kayaknya seperti saya pribadi kan guru Ustaz. Jadi kebanyakan kami guru itu ya menghadapi banyak karakter. Betul. Sabarnya harus banyak Ustaz. Ya. Kita menyampaikan sekali, Ya. tidak dengar bahkan. Ya begitulah namanya anak-anak punya begitu banyak karakter. Tapi sabar itu paling penting Ustaz ya. Iya betul. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Menyampaikan, dan kita jangan ini seolah-olah itu kalau kita menginginkan begini, murid kita harus nurut semuanya gitu. Tapi salah satu bentuk usaha kita untuk meluruskan atau supaya murid kita ini jauh lebih baik, boleh dalam syariat pun memberikan sanksi, boleh. Boleh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat sedangkan usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka, berikan sanksi. Bukan pukul menghajar, bukan. Tapi untuk mendidik mereka, kalau mereka sampai meninggalkan sholat pada usia 10 karena sudah mau beranjak balik ini. Bahkan ada yang sudah balik di usia seperti itu. Maka boleh diberikan sanksi hukuman. Nah, memang hidayah di tangan Allah, tapi orang tua wajib ya menyampaikan, mendidik ya dengan berbagai macam bentuk pendidikan sehingga mereka bisa taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula guru. Guru ini kan orang tua di sekolah gitu. Mereka boleh memberikan pendidikan, memberikan sanksi yang tidak menciderai. Ya, yang tidak menciderai Ustaz ya. Ya, tidak menciderai. Jadi boleh memberikan sanksi yang sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya mereka bisa taat pada peraturan, ya, di jalan yang benar dan lain sebagainya. Bukan berarti guru ini semacam, kalau di akhir-akhir ini kan guru takut sama murid. Yes. Ya, nanti kalau apa sedikit nanti dilaporkan ke orang tua laporkan ke polisi, gurunya yang ditangkap. Ya, pendidikannya kan sekarang gitu Ustaz. Nah ya. Jadi guru takut sama muridnya. Ini problem dalam pendidikan sekarang. Allah. Tapi insya Allah saya tidak Ustaz. Oh iya. Mencoba untuk sabar dan terus sampaikan gitu. Sejak Ustaz sampaikan saya bahwa dalam dakwah itu harus sabar, karena di sekolah juga saya guru bimbingan Ustaz lebih banyak nasihatnya daripada teori, karena saya tidak mengajar di teori apa segala macam, saya hanya menasihati dan memang sabarnya ekstra sekali. Pangkat 1000 deh. Ustaz tadi yang bertanya Ustaz, lebih penting mana mencari tambahan ilmu, ya, lebih penting cari tambahan ilmu lagi atau memaksimalkan dulu yang sudah, mengamalkan yang sudah ada. Iya. Mana yang penting Ustaz? Iya. Ini pertanyaan masih umum dan terlalu ngambang gitu ya. Maksudnya kalau mencari tambahan ilmu dalam prinsip-prinsip agama itu dia harus cari terus. Contoh begini, apakah ilmu kita tentang tauhid, tentang akidah ini sudah 100%? Tentu belum, gitu. Contoh misalkan, untuk kalimat la ilaha illallah saja, rukun Islam ada 5. Yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sudahkah kita tahu bahwa dalam kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah itu ada 2 rukun dan 7 syaratnya? Belum. Berarti ini masih dalam pokok ilmu ya, dalam pokok dasar ilmu akidah. Kalau kita belum mengetahui, berarti harus nambah ilmu-ilmu dasar gitu. Ilmu dasar dalam masalah sholat misalkan, sudahkah kita tahu mana rukun-rukun sholat, mana wajib-wajib sholat ya, yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat, misalkan syarat-syarat sholat, syarat-syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat. Kalau kita nggak tahu, nanti sholat kita bisa batal di situ ya. Kita tahu nggak misalkan syarat sahnya puasa di bulan Ramadan, rukun-rukunnya. Kalau belum tahu, ini kan dasar-dasar ilmu, perlu ditambah. Penting, sangat gitu, sangat penting. Itu kan dasar-dasar ilmu dan masuk dalam rangkaian ilmu yang berkaitan dengan rukun Islam.
Dan itu harus dicari terus begitu, tanpa berhenti gitu. Sambil tetap mengamalkan setiap Sambil apa berusaha, berusaha terus mengamalkan. Begitu pula zakat, begitu pula haji. Mana rukun-rukun zakat, mana syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Maka kalau kita jumpai ya sebagian kaum muslim, bahkan sebagian besar, mereka kalau berbicara masalah pondasi Islam saja, ya contohnya syahadat itu saja. Kalau kita tanyakan rukunnya berapa? Emang syahadat ada rukunnya kah? Ada yang nanya. Loh, ada rukunnya, sholat ada rukunnya nggak? Ada. Puasa ada rukunnya nggak? Ada. Zakat ada rukunnya nggak? Ada. Haji ada rukunnya nggak? Ada. Masa syahadat nggak ada rukunnya? Padahal sama-sama rukun Islam ini. Rukun Islam ada 5, gitu kan? Kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau sholat, puasa, zakat, haji ini ada rukunnya, tentu syahadat juga ada rukunnya. Nah, kemudian sholat, puasa, zakat, haji ada syarat-syaratnya nggak? Ada. Kenapa kalimat syahadat nggak ada syaratnya? Ada syaratnya juga. Cuma kita belum pelajari. Berarti ini pokok dasar ilmu akidah, pokok dasar ilmu yang harus kita pelajari dan kuasai dengan baik. Harusnya ini sudah di luar kepala gitu. Karena apa? Karena ini melekat terus dalam hati kita. Coba kalau syahadat itu sudah nggak melekat dalam hati kita, sudah murtad, itu kafir. Gitu. Artinya dalam hal ini kalau ilmu yang dimaksudkan dalam pertanyaan, kalau ilmu-ilmu dasar yang kita pelajari tentang prinsip-prinsip dasar ilmu dalam Islam, maka tetap harus dipelajari sambil perlahan-lahan mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Seperti itu. Jangan berhenti dulu, wah kayaknya ilmu yang saya sudah pelajari kayaknya sudah banyak menurut kita, gitu kan. Semuanya belum kita amalkan. Gitu. Amalkan dulu. Gitu. Jangan begitu. Misalkan begini, ada orang yang sudah belajar tentang fikih haji. Saya nggak mau belajar ilmu yang lain lagi sebelum haji. Lah Anda sampai tutup usia misalkan nggak berangkat haji, berarti nggak belajar ilmu lain kan gitu. Atau misalkan saya sudah belajar fikih zakat, tapi saya belum punya cukup uang untuk membayar zakat. Karena Allah belum karuniakan uang kepada saya yang cukup nisab. Akhirnya dia nggak mau belajar ilmu yang lain lagi. Karena apa? Belum mengamalkan tentang zakat ini atau belum menunaikan zakat misalnya. Tidak seperti itu, tidak benar. Dia tetap harus menuntut ilmu sambil perlahan-lahan mengamalkan dan mendakwahkan ilmu yang sudah dipelajarinya sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan. Gitu. Ya Allah. Ustaz, alhamdulillah apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi sangat bermanfaat sekali. Mungkin dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, untuk mudah memahami ilmu itu adalah dengan mempelajari adab-adab ilmu tadi yang Ustaz sudah sampaikan. Sebagian kecilnya sebenarnya masih banyak lagi yang sebenarnya. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang lain. Sekali lagi buat teman-teman para pemirsa yang di Wakatobi Mengaji yang saat ini sementara nonton live di akun Facebook Wakatobi Mengaji, jika ada saran mengenai tema silahkan sampaikan di kolom komentar atau bisa mengirimkan temanya melalui kontak yang sudah kami share di Facebook atau di Instagram HM Production. Dan insya Allah dengan saran teman-teman kami akan buat menjadi kajian seperti layaknya hari ini. Itu adalah saran daripada teman-teman para pemirsa yang selalu menonton kami. Kami ucapkan terima kasih banyak, semoga ini bisa bermanfaat. Syukran Ustaz. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.